Indonesia. Indonesia merupakan negara yang memegang peringkat teratas tahta populasi umat muslim di dunia. Menurut data terupdate The Royal Islamic Strategic Study Center yang bertajuk The Muslim 500 edisi 2022, tercatat ada 231,06 juta jiwa penduduk Indonesia yang beragama Islam. Wah, pantas saja ya jadi yang nomor 1 ya sahabat belajar. Lalu bagaimana Islam bisa tersebar di Indonesia? Sahabat belajar, mari kita cari tahu bersama. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam rumah belajar. Halo sahabat belajar, kali ini kita akan belajar tentang masuknya Islam ke Indonesia dengan KD berikut. Dan tujuan pembelajaran. Sahabat belajar, pedagang muslim banyak singgah dan menetap di Indonesia. Sambil menyebarkan agama Islam, mereka berdakwah dengan penduduk lokal dan mendapatkan respon yang baik. Sahabat belajar, ada 3 teori yang menerangkan bahwa Islam telah masuk ke Indonesia, yakni teori Gujarat, teori Persia, dan teori Mekah. Sahabat belajar, mari kita simak penjelasannya. Teori Gujarat. Teori ini dipelopori oleh Profesor Dr. Snow Hogwarts dan J. Pitch-Nepel. Teori ini menyatakan bahwa Islam masuk ke Nusantara pada abad ke-13 Masehi, dibawa oleh pedagang dari Gujarat, India. Pendapat senada dikemukakan oleh Jean-Pierre Mouquet, seorang orientalis Belanda yang menyatakan bahwa Islam masuk ke Indonesia sekitar abad ke-13 Masehi. Penentu waktu itu berdasarkan tulisan pada batu nisan Sultan Malik Al-Saleh yang berangka tahun 698 Hijriah atau 1297 Masehi. Ada kesamaan batu nisan Sultan Malik Al-Saleh dengan batu nisan yang ada di Kambai, Gujarat. Bukti lain tentang masuknya Islam pada abad ke-13 adalah catatan Marco Polo, seorang pedagang Venesia yang singgah di Sumatera dalam perjalanan pulangnya dari Tiongkok pada tahun 1292 Masehi. Di sana disebutkan bahwa Perlak merupakan kota Islam. Bukti catatan sejarah lainnya yang menyatakan masuknya Islam ke Indonesia adalah berita dari Ibnu Battuta, seorang pengembara Muslim dari Maghribi. Ketika singgah di Aceh telah tersebar madhab Syafi'i. Menurut R.A. Karen juga menyatakan bahwasannya pada abad ke-13 sudah berdiri beberapa kerajaan Islam di Indonesia. Di antaranya Samudra Pasai. Teori Persia. Teori ini dikemukakan oleh Hussein Jayadiningrat. Teori Persia ini menyatakan bahwa agama Islam dibawa oleh pedagang dari Persia yang sekarang bernama Iran, karena pedagang merasa ada beberapa kesamaan antara kebudayaan masyarakat Islam di Indonesia dengan kebudayaan yang ada di Persia. Di antaranya tradisi peringatan 10 Muharram atau Asyura. Di Sumatera disebut dengan Tabu'i atau Tabut, sedangkan di Jawa disebut dengan Suro. Yang ketiga adalah teori Mekah. Teori Mekah ini merupakan teori baru yang muncul untuk menyanggah adanya teori Gujarat dan teori Persia. Teori ini dikemukakan oleh Buya Hamka dan M. Yusuf Jamil. Teori ini menyatakan bahwa Islam masuk ke Indonesia langsung dari Mekah, yaitu Arab, sebagai pusat agama Islam sejak abad ke-7. Teori ini didasari oleh sebuah berita dari Tiongkok yang menyatakan bahwa pada abad ke-7 sudah terdapat sebuah perkampungan Muslim di pantai barat Sumatera, yaitu Barus. Bukti catatan sejarah ini juga dikuatkan oleh pendapat George Nevel. Sejak tahun 674 Masehi sudah ada pedagang-pedagang Muslim yang bermukim di salah satu tempat di pantai barat Sumatera, yaitu di Pelabuhan Barus. Sahabat belajar, berikut fase Islamisasi di Indonesia. Menurut Hasan Mu'arif Ambari menyatakan fase Islamisasi di Indonesia ada 3 fase loh. Di antaranya yaitu fase pertama, perdagangan oleh pedagang Muslim yang datang ke Indonesia. Fase kedua yakni fase terbentuknya kerajaan-kerajaan Islam, yakni Kerajaan Samudra Pasai dan Kerajaan Malaka.
Fase ketiga adalah fase kekuasaan Islam dominan. Hal ini ditandai dengan runtuhnya Kerajaan Majapahit dan Kerajaan Pajajaran, dan penyebaran agama Islam melalui Wali Songo. Tahukah sahabat belajar, ajaran agama Islam dengan mudah menyebar dan berkembang di Indonesia. Ada beberapa faktor penyebabnya ajaran agama Islam dapat berkembang pesat di Indonesia. Pertama, syarat masuk agama Islam cukup mudah dengan membaca 2 kalimat syahadat. Yang kedua, agama Islam tidak mengenal kasta. Yang ketiga, upacara dalam agama Islam lebih sederhana. Yang keempat, agama Islam tidak menentang adat. Yang kelima, Islam bersifat terbuka. Yang keenam, penyebaran Islam dilakukan secara damai. Yang ketujuh, Islam mengajarkan adanya kesejahteraan sosial. Yang kedelapan, jatuhnya Kerajaan Sriwijaya dan Majapahit memberikan keleluasaan bagi perkembangan kekuasaan Islam. Terakhir, peran para ulama sangat besar manfaatnya bagi perkembangan Islam di Indonesia. Sahabat belajar, proses asimilasi di Indonesia juga melalui beberapa cara loh. Di antaranya ada perdagangan, pendidikan, perkawinan, kesenian, politik, dan tasawuf. Nah, sahabat belajar, sudah paham kan mengenai masuknya Islam ke Indonesia? Ternyata mudah ya belajar sejarah dan menyenangkan. Baiklah sahabat belajar, cukup sekian, sampai jumpa pada pembelajaran berikutnya. Saya akhiri, billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.